Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan manual material handling untuk NIOSH dalam persamaan recommended weight limit. Nah, untuk NIOSH sendiri merupakan National Institute of Occupational Safety and Health, dan di sini ada persamaan untuk membantu ahli ergonomi dan praktisi dalam memecahkan masalah terkait dengan manual material handling. Ada persamaan kaitannya di tahun 1981 dan diupdate di tahun 1991. Kemudian untuk tahun 1981 sendiri kaitannya dengan persamaan action limit dan maksimum permissible limit. Di materi ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah fisiologi dan pengukuran kerja. Untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang NIOSH 1991 kaitannya dengan RWL atau Recommended Weight Limit. Nah, RWL sendiri merupakan rekomendasi batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara repetitif dan dalam jangka waktu yang lama. Di dalam RWL sendiri ada beberapa ketentuan di mana kapan harus mengimplementasikan NIOSH tersebut. Pertama, beban yang diberikan merupakan beban statis, dan yang kedua adalah tidak ada penambahan atau pengurangan beban di tengah-tengah pekerjaan. Yang ketiga, beban diangkat dengan kedua tangan. Dan yang keempat, pengangkatan dan penurunan banda dilakukan waktu maksimalnya adalah hanya 8 jam. Dan kemudian aktivitas pengangkatan ini tidak boleh dilakukan pada saat duduk ataupun berlutut. Terakhir adalah tempat kerja yang tidak sempit. Untuk persamaan NIOSH sendiri, di RWL ini merupakan perkalian antara LC, load constant, kemudian dikali dengan HM, horizontal multiplier, kemudian dikali dengan VM, atau vertical multiplier, dikali dengan distance multiplier, dikali dengan AM atau asymmetry multiplier, dikali dengan FM atau frequency multiplier, dan terakhir dikali dengan CM atau coupling multiplier. Teman-teman bisa melihat di dalam gambar ini bahwa ada pengangkatan ya, mulai dari H, horizontal, vertikal, kemudian ada distance factor, ada frekuensi dan asimetri. Berikut merupakan rumus dari RWL. Untuk LC sendiri atau konstanta pembebanan sudah ada definisinya, yaitu sebesar 23 kg. Dan untuk HM atau horizontal, aspek pengalih horizontal itu 25 dibagi H, DM merupakan faktor pengalih perpindahan, ada VM faktor pengalih vertikal, dan di satuan yang digunakan di sini adalah cm. Yang satu kurang dengan 0,003 dikali dengan V-75. Untuk faktor pengalih asimetrik, di sini adalah berupa sudut. Kemudian faktor pengalih frekuensi dan faktor pengalih kopling akan ada di penjelasannya di dalam tabel. Kemudian untuk definisi dari H, yaitu jarak horizontal beban sebelum dan sesudah diangkat. Pada saat memegang, posisi tangan memegang, kemudian horizontal ya, dengan titik tengah antara mata kaki sebelum beban diangkat. Kemudian untuk V itu merupakan jarak vertikal antara posisi beban sebelum diangkat dari lantai dan ke destinasi selanjutnya. Untuk D sendiri merupakan jarak perbedaan ketinggian vertikal antara destination dengan origin pada pengangkatan. Nah, terakhir A itu adalah sudut simetri antara tangan dan kaki. Nah, ini merupakan faktor pengalih frekuensi. Teman-teman bisa lihat di sini ada durasi, yaitu antara 1 jam, kemudian ada antara 1 tapi kurang dari 2 jam, atau lebih dari 2 jam sampai dengan 8 jam. Dan di kolom yang paling kiri merupakan pembagian antara pengangkatan per menit, berapa dalam 1 menit ada berapa kali pengangkatan. Kemudian di dalam setiap tabel untuk durasi ada dibagi menjadi V kurang dari 30 atau V kurang dari 75 cm atau V sama dengan 75 cm. 30 ini merupakan satuan V dalam inci. Jika dikonversi dalam cm, maka nilainya adalah 75. Kemudian
Berikut merupakan tipe dari coupling ya, ada good, ada fair, dan ada poor. Kemudian pengali coupling juga sama, ada V kurang dari 75 dan V lebih dari 75 cm. Ini adalah ringkasan dari rumus RWL. Terakhir, teman-teman bisa menghitung dari lifting index, yaitu variabel yang digunakan untuk mengestimasi aktivitas dari pengangkatan itu sendiri. Nah, rumus dari LI itu adalah load weight dibagi dengan RWL. Nah, RWL sendiri adalah lifting index dibagi load aktual, kemudian dicari minimum dari RWL pada saat awal ataukah pada saat destinasi atau akhir. Untuk analisisnya, ini ada LI kurang dari 1, yang artinya bahwa aktivitas tidak mengandung resiko cedera tulang belakang. Kemudian LI antara 1 dan 3, maka aktivitas tersebut mungkin memiliki resiko cedera tulang belakang. Dan LI lebih dari 3, artinya pekerjaan tersebut berisiko. Kita masuk ke contoh soal, teman-teman bisa mengamati. Di sini ada studi kasus, seorang pekerja mengambil berat sekitar 5 kg. 5 kilo ini adalah satuannya adalah L. Ini L. Kemudian di atas konveyor 15 cm. 15 berarti di atas berarti vertikal ya, V awal. Kemudian ketinggian 125 cm dari lantai. Ini berarti V2. Masih ingat kalau di V2 dan kurang dari V1 merupakan D. Jadi D di sini adalah selisih dari V2 min V1. Kemudian untuk jarak beban terhadap titik pusat tubuh di awal adalah 35. Jadi ini adalah titik pusat tubuh ke benda, itu artinya adalah titik pengangkatan horizontal. Nah, untuk horizontal berarti kodenya adalah H. Ya, betul. Ini H1, kemudian dipindahkan menjadi 50 cm atau H2. Nah, sudut simetri masih ingat satuannya apa? Satuannya adalah A. Sudut simetri ada 45 derajat. Kemudian jika selama 80 menit pekerja tersebut melakukan pengangkatan sebanyak 224 kali, nah ini yang teman-teman bisa amati, 80 menit pengangkatan, ini artinya adalah frekuensi ya, frekuensi pengangkatan. Dalam 80 menit ada 224 kali pengangkatan. Kemudian terakhir yang diketahui adalah coupling, handle coupling dalam keadaan fair. Nah, teman-teman bisa membuat catatan untuk aktivitas di dalam cerita ini ya, mulai dari V dan seterusnya. PH, lalu ada D, dan ada juga kaitannya dengan H. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penyelesaian. Tadi sudah diketahui ya, L sama dengan 5, LC tetap 23 kg, kemudian V start, Vn handle fire, kemudian D tadi 125 dikurangi 15, yaitu 110. Kemudian ada H awal dan H akhir, terakhir adalah A. Nah, contoh perhitungannya bisa disimak. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ada HM 25 dibagi H awal, kemudian HN 25 dibagi H akhir. Begitu seterusnya. Kemudian V start juga sama. V1, Vn adalah V2. Untuk D hanya satu ya. Kemudian ada AM start 1, kemudian ada AMN yaitu 0,856 dari tabel. Teman-teman bisa cek lagi di tabel. Kita akan lihat nanti ya asimetri itu 1 dari tabel, kemudian VM juga sama. AM dan VM. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tadi diketahui untuk pengangkatannya V awal kurang dari 75 dan kategorinya fair artinya 0,95. Kemudian V akhir 125 artinya lebih dari 75 cm yang hasilnya adalah 1. Kemudian untuk F sendiri
merupakan pembagian tadi ya, 80 menit 224 kali pengangkatan, berada di level 3, kemudian untuk VM awal itu adalah durasinya 80 menit, V kurang dari 30 ya, karena 15, maka nilainya 0,79, VA ternyata nilainya sama, yaitu 0,79 juga. Jadi ini cara untuk menentukan VM dan CM. Selanjutnya, setelah perhitungan selesai, maka dimasukkan ke rumus RWL untuk LC 23, kemudian HM perkalian tadi ya, untuk RWL awal, pengalian antara HM, VM, DM, dan seterusnya sampai ke CM. Dan terakhir RWL akhir, yaitu sama dimasukkan untuk pengali dari masing-masing faktor. Lalu bisa dilihat bahwa RWL akhir lebih kecil daripada RWL awal, sehingga RWL akhirlah yang akan dijadikan acuan. Untuk lifting index, L tadi diketahui berapa? L-nya adalah 5 dibagi dengan 5,71 sama dengan 0,87. Bila L kurang dari 1, maka aktivitas tersebut tidak mengandung resiko cedera tulang belakang. Baik, demikian tadi paparan kaitannya dengan perhitungan RWL. Silakan untuk mulai menghitung ulang untuk perhitungan di RWL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.